Dajjal adalah sosok yang muncul sebagai salah satu tanda akhir zaman. Sosok ini sering dirujuk sebagai pembohong besar yang akan menyesatkan umat manusia dengan kekuatannya yang luar biasa. Menurut sejarah, Dajjal diceritakan sebagai sosok yang buta satu matanya, bertubuh besar, dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia diyakini muncul di akhir zaman sebagai bagian dari ujian keimanan bagi umat Islam. Namun, apakah keberadaannya benar-benar seperti yang dikisahkan? Di mana Dajjal ini akan muncul? Dan apa tanda-tanda Dajjal ini akan muncul? Simak video ini sampai selesai supaya bertambah ilmu kita. Terdapat beberapa pendapat mengenai tempat munculnya Dajjal. Namun, tidak ada informasi pasti mengenai di mana Dajjal ini akan muncul. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di antara Syam dan Irak. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Sebagian ulama meyakini bahwa Dajjal akan muncul di suatu wilayah di Asia Tengah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Azerbaijan. Namun demikian, lokasi pasti di mana Dajjal ini akan muncul tetap menjadi misteri dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Dalam Islam, Muslim diajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui masa depan secara pasti. Sedangkan manusia hanya bisa meramalkan dengan dasar kajiannya. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita sebaiknya fokus pada persiapan spiritual dan memperkuat iman, gunakan segala waktu dan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah dan meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Dalam hal menghadapi kedatangan Dajjal, Nabi Muhammad SAW telah memberikan nasihat agar berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan iman. Salah satunya adalah hafalan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi yang memiliki keistimewaan melindungi diri kita dari godaan Dajjal. Lalu apa saja tanda-tanda kemunculan Dajjal? Ada sejumlah hadis yang menjelaskan tentang ciri fisik serta tugas Dajjal ketika berada di dunia. Selain itu, ada juga sejumlah hadis yang meriwayatkan sabda Rasulullah tentang tanda-tanda kemunculan sosok antagonis tersebut. Tanda akan munculnya Dajjal yang pertama adalah menyusutnya air danau Tiberias. Danau Tiberias merupakan sebuah danau yang terletak di perbatasan Suriah dan Palestina. Dan tanda munculnya Dajjal yang kedua adalah akan terjadinya kekeringan panjang selama 3 tahun. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit akan menahan sepertiga air hujan, dan bumi akan menahan sepertiga tumbuhan. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 air hujan, dan bumi menahan 2/3 tumbuhan. Dan pada tahun ketiga, langit akan menahan semua air hujan dan bumi menahan semua tumbuhan. Akibatnya, hewan-hewan ternak mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda besar yang ketiga, munculnya Dajjal adalah umat Islam saling mengkafirkan satu sama lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, beliau berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah. Kemudian Rasul menceritakan tentang fitnah akhir zaman. Di antaranya adalah fitnah yang mengenai semua orang, kecuali yang memiliki nasib baik. Apabila fitnah tersebut coba untuk diputus, fitnah tersebut akan terus terjadi, sehingga seorang yang beriman di pagi hari bisa menjadi kafir di sore hari. Fitnah tersebut terus terjadi
sampai manusia terbagi menjadi dua golongan. Kedua golongan ini saling mengkafirkan satu sama lain. Apabila peristiwa ini terjadi, maka tidak akan lama lagi Dajjal akan muncul. Sahabat semua, sebagai manusia, kita harus tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggali pengetahuan tentang Islam untuk memperkuat iman dan menghadapi berbagai cobaan di masa depan, termasuk dengan kemunculannya Dajjal. Selain itu, sebagai umat muslim, kita juga perlu meningkatkan amal ibadah dan terus berdoa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, menjaga akhlak yang baik dan tetap berbuat kebaikan. Terakhir, kita harus memperkuat persatuan dan persaudaraan di kalangan umat muslim. Kita harus menghormati perbedaan dan menjaga hubungan baik antara sesama umat manusia. Dengan menjaga persatuan, kita dapat menghadapi berbagai cobaan yang akan datang dengan lebih kuat dan bersama-sama. Dalam rangka menghadapi tanda munculnya Dajjal, kita sebagai umat muslim harus selalu waspada dan meningkatkan kualitas diri dalam segala aspek kehidupan. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memperkuat iman, kita dapat mengatasi berbagai tanda kejadian di masa depan, termasuk tanda munculnya Dajjal.